terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Subakti SPDI, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 3 tahun 2025 di FPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 25105562126. Pada hari ini Sabtu 15 November 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya dan ini kartu ujian atau bukti lapor diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sip mantap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini kalian semua bisa diberikan kesehatan dan diberkahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu pada ketua kelas. Kang Adril dipersilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan doa ini, pembelajaran hari ini kita semua diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ke pembelajaran, Bapak akan mengecek terlebih dahulu kerapihan dan kebersihan kelasnya. Baik, diperlihatkan kerapihannya, kelasnya sudah rapi, aman ya. Untuk piket hari ini lancar. Kalau tidak ada yang piket, konsekuensinya apa biasanya? Sudah, bagus ya. Alhamdulillah, kelas sudah rapi. Kalian juga sudah rapi. Langsung ke absensi. Saya akan mengecek siapa hari ini yang tidak hadir. Tiara hadir? Hadir. Almasa pulang sakit. Kenapa? Sakit. Sudah berapa hari Almasa? 2 minggu. 2 minggu. Masya Allah. Baik, kita doakan untuk Almasa kesembuhannya ya. Mudah-mudahan Almasa diberikan kesehatan kembali dan bisa bergabung di pembelajaran pesantren kali ini. Amin ya rabbal alamin. Apiana Putri, baik. Berarti yang sakit Almasa sama Salsabila. Hari ini tidak hadir, mudah-mudahan hari berikutnya bisa hadir. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk mentekadkan kepahlawanan nasional di Indonesia atau untuk mengenang jasa pahlawan Indonesia. Alangkah baiknya kita mencoba dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Askia, silakan dipimpin. Oke, untuk anak-anak kita berdiri terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
kebahagiaan atau indeks kebahagiaan masyarakat gitu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat tujuan pembelajaran materi kali ini. Diharapkan kalian setelah mempelajari bab ini, kalian dapat memahami pengertian pengembangan wilayah dan tata ruang, menjelaskan jenis wilayah yaitu wilayah formal, wilayah fungsional, dan perencanaan. Ketiga, menganalisis hubungan tata ruang dengan kesejahteraan. Dan yang keempat, menghubungkan tata ruang dengan indeks kebahagiaan masyarakat. Itu untuk tujuan pembelajaran kali ini. Berikutnya, nah di sini apa itu pengembangan wilayah? Nah, pengertian dari pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah adalah upaya meningkatkan kualitas suatu daerah agar lebih seimbang, maju, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Nah, maksudnya di sini, jadi suatu wilayah itu akan berkembang kualitasnya, kemudian seimbang dan maju itu karena apa? Karena kemasyarakatannya, gitu ya, tingkat masyarakat, kualitas maupun kuantitas di dalamnya. Kemudian pengembangan wilayah dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antara daerah yang sudah maju dengan daerah yang masih tertinggal. Nah, di Indonesia salah satunya ada beberapa wilayah yang banyak tertinggal atau bisa juga disebut dengan desa terpencil, seperti itu ya, desa tertinggal, atau kabupaten tertinggal, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu pengembangan wilayah, tujuannya supaya semuanya jadi merata, begitu. Salah satu contoh di Indonesia yang banyak daerah-daerah tertinggal itu adalah daerah-daerah pelosok, pegunungan. Nah, kalau di daerah Kabupaten Bogor mungkin di daerah pegunungan Nanggung ya. Nah, Nanggung. Terus kalau di daerah Banten mungkin daerah Citorek ke sana ya. Nah, itu kan transportasinya susah begitu. Bahkan disebutnya juga apa tuh? Wilayah apa tuh yang tinggi? Apa kampung pencakar langit ya katanya ya. Nah, gitu. Kalau kalian main ke sana itu tinggi tempatnya, tapi transportasi masih kurang memadai. Itu ya salah satu fungsi dari pengembangan wilayah. Jadi untuk apa? Untuk menyeimbangkan begitu. Oke, kita berikutnya. Di sini ada apa itu tata ruang? Nah, tadi kan pengembangan wilayah, jadi wilayahnya harus dikembangkan. Nah, dari segi pengembangan wilayah itulah ada yang namanya tata ruang. Coba Kak Askia boleh dibaca pengertian tata ruang di situ. Tata ruang. Tata ruang adalah cara mengatur dan memanfaatkan ruang, terkurung daratan, lautan, dan udara, agar tertata, efisien, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Ruang meliputi struktur ruang, susunan unsur-unsur tanah, pola ruang, pembagian kawasan tertentu. Baik, terima kasih. Nah, itu ya pengertian dari tata ruang. Maksudnya cara mengatur memanfaatkan ruang tersebut apa? Di Indonesia kan ada daratan, ada lautan, dan juga ada udara. Ini sebetulnya wilayah Indonesia itu luas luar biasa. Tapi yang paling luas itu adalah lautannya, begitu ya. Jadi sekian persen daratan dan lautan itu salah satunya yang paling luas adalah lautan. Makanya sebetulnya di Indonesia itu nelayannya harusnya kaya-kaya, ya. Iya
Ya, seharusnya seperti itu ya. Yang mudah-mudahan kita doakan para nelayan di Indonesia pada subur makmur ya. Iya, Umarifah wal Jinawi. Oke, kemudian udara juga tidak terlepas. Di Indonesia udara termasuk salah satu yang menghasilkan oksigen terbanyak di dunia ya, atau jantung paru-paru dunia setelah Brazil. Nah, itu di mana? Kalimantan. Itu salah satunya ya. Nah, oksigen tuh luar biasa. Kita udaranya sejuk-sejuk. Makanya kalian bersyukur di sini tempatnya enak, sejuk, gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana agar tertata rapi, efisien, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat? Apa manfaatnya? Manfaatnya yaitu untuk kemakmuran rakyat, seperti itu. Di sini ruang meliputi ada struktur ruang, susunan unsur-unsur utama, pola ruang, pembagian kawasan tertentu. Nah, struktur ruang itu maksudnya unsur-unsur utama yang akan dibangun dalam tata ruang itu apa? Apakah sektor pertanian, perkebunan, begitu ya, atau industri? Nah, itu unsur utama. Kemudian untuk kesehatan dan pendidikan juga itu salah satunya. Pola ruang. Nah, kalau pola ruang pembagian kawasan tertentu. Tadi kawasan pertanian di mana? Di Bogor salah satunya banyak kawasan pertanian. Kemudian kawasan industri di daerah mana? Bekasi. Betul. Kemudian Jakarta ya. Nah, itu salah satu pembagian kawasan tertentu. Oke. Berikutnya jenis wilayah. Coba Kak Samil tolong di literasi untuk bagian jenis wilayah. Jenis wilayah itu ada 3. Ya. Wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah perencanaan. Ya. Wilayah formal disebut juga wilayah homogen. Cirinya punya keseragaman dalam aspek tertentu. Ya. Kalau wilayah fungsional terbentuk karena adanya pusat kegiatan. Ciri ada hubungan antara pusat dan daerah belakang. Ya. Wilayah perencanaannya. Wilayah perencanaannya dibentuk secara sengaja untuk tujuan pembangunan. Cirinya dirancang pemerintah. Oke, nah itu salah satu jenis wilayah. Jadi jenis wilayah ada berapa? 3 ya. Yang pertama adalah wilayah formal, disebut juga wilayah homogen. Homogen apa itu artinya? Itu ada di situ. Ya, keseragaman atau macam-macam ya. Jadi campuran lah wilayah homogen itu. Bisa di dalamnya ada industri, ada pertanian, ada nelayan, perikanan, seperti itu ya. Wilayah fungsional. Nah, kalau wilayah fungsional di sini terbentuk karena adanya pusat kegiatan. Contohnya pusat industri, begitu. Pusat industri di Indonesia yang paling terkenal itu di Bekasi. Kemudian ada lagi di Bangka, ya, di Kepulauan Riau, itu salah satunya pusat industri. Kalau kalian kerja di sana, itu lumayan. Honorariumnya udah melewati 5 juta ke atas. Ya. Cuman persaingannya luar biasa. Nah, itu. Wilayah perencanaan. Kalau wilayah perencanaan, contohnya yang sekarang masih mandek atau masih dalam pembangunan, nah, yaitu IKN. Nah, disitulah dibentuk secara sengaja untuk tujuan pembangunan. Minggu lalu ada salah satunya di Jonggol. Jadi PT Sinergi Indonesia atau apa ya? Lupa lagi namanya. Nah, merek bensinnya itu Bobby Boss. Itu salah satu inovasi ya. Jadi bensin ini
Caranya dari jerami. Hebat ya. Gimana itu caranya? Ada mesinnya khusus. Mereka buat jerami ekstrak sedemikian rupa dan bisa merubah bahan baku jerami ini jadi bensin. Dan kualitasnya Pertamax aja bisa disaingi. Ronnya 98 luar biasa. Itu salah satu teknologi yang harus dibanggakan dan itu diciptakan oleh siapa? Anak bangsa Indonesia sendiri. Nah, di sini materi kali ini mungkin sudah cukupkan. Sebelumnya kita akan melanjutkan ke diskusi. Baik, setelah Bapak jelaskan, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu sesi diskusi bersama. Nah, di sini bisa kalian lihat ada lembar kerja peserta didik, yaitu pengembangan wilayah. Nah, masing-masing Bapak akan bagikan kelompok yang terdiri dari 5 kelompok. Ya. Untuk kelompok pertama diketuai oleh Kak Samil. Untuk kelompok 2 Kak Dayat. Kelompok 3 Kak Sia. Kelompok 4 Sipa dan kelompok 5 oleh siapa? Yang ujung siapa? Ida. Ida aja ya. Iya, oke. Terima kasih. Nah, untuk kelompok 1 di sini ada pertanyaan diskusinya, yaitu silakan kalian diskusikan apa yang dimaksud dengan pengembangan wilayah. Kemudian faktor fisik apa yang mempengaruhi pengembangan wilayah, gitu ya. Nah, kelompok 2 yang kedua Kak Dayat, yaitu silakan diskusikan, berikan pendapatnya. Menurut kalian apa sih maksud dengan pengembangan wilayah? Seperti itu. Kelompok 2 Kaskia, yang Kaskia, yaitu coba berikan contoh pengembangan wilayah di bidang pariwisata itu apa saja sih kira-kira ya, seperti itu. Kemudian kelompok 4 yang diketuai kasih Pak, yaitu pertanyaannya bagaimana strategi pemerintah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Maksudnya kesenjangannya itu perbedaan lah ya, perbedaan. Adakah yang maju, apakah yang tidak maju, seperti itu. Itu gimana strateginya supaya maju seperti itu. Berikutnya kelompok terakhir. Nah, di sini berikan contoh nyata pengembangan wilayah di Indonesia dan jelaskan dampaknya bagi masyarakat. Nah, itu saja. Silakan didiskusikan. MM, Sinajril, ini mid frame. Nah, ini di depan. Ganti. Nanti. Apa yang ada di Indonesia? Jadi Tadi ada beberapa kelompok ya, terdiri dari 5 kelompok. Nah, pada masing-masing kelompok Bapak dipersilahkan untuk memaparkan hasil diskusinya. Kelompok pertama tadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan pengembangan wilayah dan faktor fisik apa yang mempengaruhi pengembangan wilayah. Kepada kelompok 1 siapa yang akan memaparkan?
jawabannya apa itu yang dimaksud dengan pengembangan wilayah? Yaitu jawabannya B. Proses perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi wilayah. Oke, yang kedua. Yang kedua, faktor fisik apa yang memengaruhi pengembangan wilayah? Yaitu jawabannya letak geografis. C. Oke, terima kasih kepada kelompok pertama. Hasil jawaban yang bagus. Kita kasih aplaus. Berikutnya kepada kelompok kedua. Tadi pertanyaannya di sini, apa yang dimaksud dengan pengembangan wilayah menurut pendapat kelompok kedua? Silakan kepada kelompok kedua, siapa yang akan memaparkan? Ya, silakan. Kak Akbar, silakan. Dari hasil diskusi kelompok 2, apa yang dimaksud pengembangan wilayah? Jawabannya, pengembangan wilayah adalah upaya meningkatkan kualitas suatu daerah agar lebih seimbang, maju, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Pengembangan wilayah dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antara daerah yang sudah maju dan daerah yang masih tertinggal. Baik, terima kasih untuk kelompok kedua. Kelompok 3, yaitu pertanyaannya tadi, apa contoh pengembangan wilayah di bidang pariwisata? Pada kelompok 3, silakan memaparkan. Ya, siapa Kak Rianti? Oke. Dari hasil diskusi kami berikut Rejang Doen, Ya. Cibodas, Nah, Puncak, Lanana, dan Mata Jawa Barat. iya. Kira-kira itu pengembangan wilayah bidang pariwisata apa? Alam. Alam. Ya. Oh ya, pariwisata alam ya. Baik, terima kasih. Berikutnya pada kelompok 4. Tadi pertanyaannya, strategi pemerintah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia itu bagaimana? Oke, silakan pada kelompok 4. Jadi hasil diskusi dari kelompok 4 tentang bagaimana strategi pemerintah untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah di Indonesia adalah jika pemerintah ingin mengembangkan suatu wilayah, maka harus dengan cara seperti mengadakan pembangunan industri, perikanan, perkebunan, budidaya, pendidikan, dan kesehatan. Karena dari faktor-faktor tersebut itu bisa mengurangi kesenjangan antara wilayah di Indonesia. Baik, terima kasih. Sekarang kelompok terakhir, yaitu pertanyaannya, dengan gambar nyata pengembangan wilayah di Indonesia dan jelaskan bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Pada kelompok 5, dipersilakan. Pembangunan wilayah di Indonesia dan jelaskan dampak bagi masyarakat. Contohnya yaitu IKN Bogor Nusantara. Dampaknya yaitu pemerataan wilayah di daerah terpencil, khususnya daerah Kalimantan, dan memajukan ekonomi daerah tersebut serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih untuk kelompok 5. Alhamdulillah untuk hasil diskusi, pertanyaan yang disampaikan dan jawaban yang dilontarkan oleh anak-anak sekalian, jawabannya bagus-bagus. Alhamdulillah. Ya. Oke, mungkin untuk materi hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan minggu depan kita bertemu kembali dalam materi yang berbeda dan bisa menjadi pembelajaran
aktif lagi seperti sekarang. Nah, dari sekian materi yang Bapak sampaikan, kita akan refleksi terlebih dahulu. Nah, menurut kalian pengembangan wilayah ini penting atau tidak? Penting ya. Nah, kenapa begitu penting? Karena apa kira-kira pengembangan wilayah harus dilakukan di Indonesia? Agar supaya apa? Tidak ada kesenjangan. Ya, agar tidak ada kesenjangan wilayah. Karena sebagian wilayah Indonesia masih ada daerah-daerah yang terpencil, tertinggal, dan daerah itu harus dikembangkan supaya dari wilayah ujung barat Indonesia dan ujung timur Indonesia itu semuanya merata pembangunannya, seperti itu ya. Baik di bidang industri, pertanian, ekonomi, dan transportasi, semuanya harus merata. Nah, menurut kalian manfaat dari pembelajaran hari ini sangat bermanfaat? Ya, untuk mengetahui bahwa Indonesia perlu pengembangan wilayah untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, sekian untuk hari ini. Mari kita tutup dengan